Masih loading ya? Ya, tar ya. Iya, saya atau saya dulu. Udah iya biasanya di sana. Ada pencetakan. Iya. Iya nasi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh ini mati Sat. Bentar. Iya, orang jas dari perkarasan Kan diurungkan ya. buat ayat hadis. Alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini ya, kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu fikih ibadah. Itu berkenaan dengan fikih sholat. Kita lanjutkan tata cara sholat ya, secara praktek ya, berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW yang melalui hadis-hadisnya ya, dan juga yang sudah disimpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih yang mereka tuliskan. Kita sudah bahas sebelumnya dimulai dari ya, niat ya, lalu berdiri, lalu kemudian takbiratul ihram. Takbir masuk ya, mulai masuk ke dalam sholat, dan dia adalah rukun ya, hukumnya wajib. Dan disunahkan untuk mengangkat tangan ya. Jadi mengangkat tangan ini sebenarnya hukumnya sunnah ya. Tapi memang hal-hal yang kita sebut sebagai sunnah dalam sholat itu sunnahnya sunnah yang sangat ditekankan ya, sunnah muakkadah. Jadi Rasul tidak pernah meninggalkannya. Makanya ada juga ya sebagian yang menyebut wajib ya. Jadi walau yang kita sebut sunnah itu bukan berarti kita menyepelekan ya. Jadi ini betul-betul ditekankan dalam sholat, apalagi ini ibadah yang paling utama, yang paling mulia. Jadi kita menginginkan pahala yang besar yang didapat di dalam sholat ya. Jadi jangan sampai punya keinginan saya yang penting melakukan yang wajib aja, yang rukun saja. Tidak, justru rugi gitu ya. Ini adalah kesempatan di ibadah yang paling utama ya, ibadah yang paling besar tentunya pahalanya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Nah, sehingga kita bisa untuk memaksimalkan ya di dalam rangkaian ibadah sholat itu ya. Nah, mengangkat tangan ini ada 4 tempat ya, kita sebutkan dulu ya untuk sunnah mengangkat tangan. Selain di takbiratul ihram yang pertama ya, yaitu ketika ruku ya, kemudian ketika bangkit dari ruku ya, itu 3 berarti ya. Lalu ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi ada 4 tempat
ya disunahkan dengan sunnah tadi yang sangat ditekankan, ya yaitu adalah 4 tempat tadi ya. Ini sebagaimana dalam hadis, ya sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ya, Muslim, Abu Daud, dari Nafi bahwa Ibnu Umar berkata. Nah, ini sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kana idza dakhala fi shalat kabbara wa rafa'a yadayhi. Ya, beliau itu apabila masuk ke dalam salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Jadi yang pertama tadi takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Wa idza raka'a, dan apabila ruku raka'a yadayhi, rafa'a yadayhi, apabila ruku beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan apabila mengatakan ya sami Allahu liman hamidah, artinya bangkit dari ruku, tidak rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Ya, dan apabila bangkit dari 2 rakaat, artinya setelah tasyahud awal. 2 rakaat dan tasyahud awal. Dari tasyahud awal juga Rasul mengangkat kedua tangannya, wa rafa'a dzalika ila nabiillah, dan beliau menisbatkan ya secara marfu, artinya ini betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini kan Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar melakukan ini, mengangkat tangan dalam 4 tempat. Nah, lalu Ibnu Umar menyebut bahwa apa yang dilakukannya itu dilakukan oleh Nabi. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat. Nah, meriwayatkannya itu kan tidak hanya dengan cara perkataan, dengan cara lisan, tapi juga bisa dengan perbuatan secara langsung. Jadi Rasul mengajarkan sholat kepada sahabat itu dengan praktek langsung, dengan langsung terlihat gerakan-gerakannya, perbuatannya. Oleh sahabat dilihat, lalu oleh para sahabat dilakukan juga. Ya kan, dipraktekkan sehingga dilihat oleh tabi'in. Ya. Dan para sahabat itu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi jelas ya dalam hal ini syariatnya dalam mengangkat tangan itu hanya dalam 4 tempat saja. Jadi tidak sembarangnya, ada dasarnya. Ya, yaitu ketika takbir. Dan untuk tata caranya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yaitu sejajar dengan apa? Dengan bahu ya, atau paling tinggi telinga, ujung telinga. Ya, dan menghadap kiblat si telapak tangannya ya. Dan tidak dirapatkan dan tidak terlalu dibuka ya, tapi sedang saja. Ya, jadi ini menghadap kiblat. Jadi hadwa mankibaihi ya, sejajar dengan bahu ya, atau dengan ujung telinga. Jadi nggak boleh melebihi. Karena yang ada dalil itu hadwa mankibaihi dan furu'a udhunaihi. Gitu. Dan ini menghadap kiblat. Jangan kemudian jadi miring si telapak tangan ini. Ya kan? Nah itu. Jadi saat takbiratul ihram ya, mulai sholat, kemudian ketika akan ruku, lalu bangkit dari ruku, angkat tangan lagi. Nah, ketika mau sujud tidak perlu ngangkat tangan, tidak ada dalilnya.
Ketika sujud ya jangan mengangkat tangan, sujud tidak ada. Tidak ada syariat mengangkat tangan ketika mau sujud. Ya, bangun dari sujud nggak usah mengangkat tangan. Ya, nah bangkit dari rakaat pertama tidak ada mengangkat tangan. Setelah rakaat pertama, ya sujud, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian sujud lagi. Nah berdiri, nah ketika berdiri dari rakaat pertama itu tidak ada mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, nanti mengangkat tangan setelah tasyahud awal atau setelah rakaat kedua. Nah itu baru ada mengangkat tangan. Nah jadi hanya pada 4 tempat saja mengangkat tangan. Setelah itu nggak ada. Jadi jangan dibuat-buat ya yang baru. Tidak sebagaimana yang, karena kan jelas perintahnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Apa yang kalian lihat dari salat yang dikerjakan olehku, ya kata Nabi, maka itulah yang dilakukan. Jangan dengan cara-cara yang lain lagi. Ya, sudah cukup dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk juga dalam ucapan takbirnya, Rasul itu tidak pernah mengucapkan takbir dengan ucapan yang lain selain dari Allahu Akbar. Ya sudah cukup. Ya, jadi Rasul hanya mengatakan dalam takbir Allahu Akbar, dan dalam mengucapkan Allahu Akbar pun harus benar. Ya, Allah itu hamzah A-nya. Ya kan, lalu Allah jadi tafkhim tebal, bukan Allah. Dan Allah itu, kalau Allah itu artinya tarkik, ya dalam ilmu tajwid ya, tahsin ya bisa jadi ya, menjaga. Kalau Bismillah, kalau Fatah kan itu tarkik ya, Bismillah. Tapi kalau Allah itu tafkhim Allah, dan tidak boleh A-nya dipanjangkan. Allah nggak boleh. Karena kalau A dipanjangkan, di situ ada tambahan huruf hamzah lagi berarti. Itu artinya ada pertanyaan, apakah Allah? Di A itu artinya apakah? Dalam bahasa Arab. Makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk memahami bacaan sholat. Ya, jadi kalau A-nya dipanjangkan Allah, jadi apakah Allah Maha Besar? Dia bertanya. Nggak boleh, tidak boleh dipanjangkan hanya. Jadi Allah, ya itu. Lalu Allahu Akbar, di situ ada kaf, ada ba, ada ro, tidak boleh ada tambahan huruf lain. Banyak suara ada yang banyak Allahu Akbar. Nah nggak boleh juga, ba-nya tidak boleh dipanjangkan karena berubah arti. Itu tidak ada mad, itu langsung pendek. Allahu Akbar, langsung nggak boleh dipanjangkan. Kadang-kadang apa ya, kayak dia mengikuti nada gitu. Ketika sholat sengaja ingin dipanjang Allah gitu, panjang gitu supaya panjang. Akhirnya menjadi merusak bacaan. Ya, yang dipanjang itu Allahnya bisa ya dipanjangkan. Ya, tapi Allahu Akbarnya nggak bisa, karena di situ tidak ada mad, ya kan, tidak ada mad. Kemudian tidak boleh ada tambahan huruf waw, misalnya au, jadi Allah nggak boleh. Akbar, bar nggak boleh ada akbaur, misalnya ada tambahan waw. Kadang kan ada orang yang Allah, jadi ada waw di situ nggak boleh. Allah, jadi Allah, jadi bukan Allah. Jadi ada wawunya. Ya. Itu jadi ada wawunya, enggak boleh itu ya. Ya, jadi cukup karena Nabi itu tidak pernah mengucapkan takbir ya selain daripada ucapan Allahu Akbar. Ya, walaupun ada nih sebagian kecil ulama yang membolehkan, misalnya ada penambahan Allahul ada alif lam. Atau misalnya ada tambah Allahul Jalilul Akbar, Allahul Azimul Akbar.
sebagian kecil ulama, tapi ini tidak ada contohnya langsung dari Nabi. Mayoritas ulama yaitu tidak membolehkan, cukup dengan ucapan Allahu Akbar. Ini jumhur, mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama ya jumhur mengatakan tidak boleh ya, karena Rasul tidak pernah mengucapkan takbir ya kecuali dengan bacaan Allahu Akbar. Ya, sudah cukup itu saja. Ya. Nah, kemudian ya sama ya dalam bacaan-bacaan lain seperti yang sudah kita bahas ya dalam Al-Fatihah itu dari ta'awud ya, ta'awud itu di awal saja cukup di rakaat pertama. Setelah itu nggak usah baca ta'awud lagi karena Rasul hanya membaca di rakaat pertama aja. Kadang-kadang kan apa ya, supaya lebih panjang, supaya lebih banyak bacaan kan ditambah-tambah. Gitu ya. Jadi setelah jadi pada saat takbiratul ihram, iftitah ya dengan beberapa doa iftitah yang sudah kita bahas. Lalu Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah yang pertama ini ta'awud. Lalu Al-Fatihah dengan basmalahnya. Basmalah termasuk Al-Fatihah. Ya, nah adapun setelah selesai Al-Fatihah mau baca surat. Kalau suratnya dari awal mau baca surat silakan baca basmalah. Tapi kalau suratnya di pertengahan tidak perlu membaca basmalah karena fungsi basmalah itu pemisah antara satu surat dengan surat lain. Ya, pemisah. Kecuali di surat Al-Baqarah tidak ada tuh. Surat-surat apa Taubah. Tidak ada basmalah. Dan tidak perlu membaca ta'awud lagi. Kadang ada setelah Fatihah itu ta'awud lagi. Ta'awud lagi lalu baca surat. Itu nggak perlu karena cukup sekali di awal. Nanti di rakaat kedua mau baca Al-Fatihah tidak perlu baca ta'awud lagi, langsung bismillah. Ya. Ketika disebutkan setelah selesai Al-Fatihah ucapkan amin. Nah, itu nggak boleh ditambah lagi. Tidak ada dasarnya. Ini menambah-nambah lafaz yang ini ritual. Ya, yang tidak diperkenankan oleh syariat, ada kreasi gitu, ada tambahan-tambahan baru. Ya, apa adanya aja. Cukup. Jadi waladhdallin amin. Enggak usah itu rabbing firli wa liwalidayya. Itu bukan tempatnya untuk berdoa. Dia rabbing firli wa liwalidayya itu kan doa. Itu bukan tempatnya. Doa itu ada tempatnya. Kalau mau doa rabbing firli wa liwalidayya nanti setelah sholat kan ada waktunya. Betul nggak? Dan juga nggak nyambung. Ini kan Al-Fatihah itu isinya sudah doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu kan doa. Dan sudah kita bahas bahwa di Al-Fatihah ini ada komunikasi antara seorang hamba dan Allah. Dijawab itu oleh Allah. Ya. Jadi ketika seorang hamba mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allah mengatakan hamadani abdi. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya majadani abdi. Malik yaumiddin, asna alayya abdi, kata Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada hadali wa li abdi. Atau hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Jadi di ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ini ada dua bagian. Ya, antara bagian untuk Allah dan bagian untuk hamba. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami beribadah, kepada engkau kami beribadah. Ini untuk Allah, bagian untuk Allah. Ibadah itu hak Allah, diibadahi. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ini untuk hamba, hak hamba meminta pertolongan kepada Allah. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi akan mendapatkan sesuai yang dia minta. Lalu ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Itu dijawab oleh Allah.
Itu doa ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Makanya kita dianjurkan mengucapkan amin. Ya. Jadi ada komunikasi antara seorang hamba dan Allah. Dan ini merupakan kekuasaan Allah. Kita bisa membayangkan berapa jumlah orang membaca Al-Fatihah ya dalam satu waktu misalnya, tapi Allah jawab semua itu setiap orang yang membaca. Ya, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Bisa nggak kita berbicara dalam satu waktu menjawab kepada banyak orang? Pasti satu-satu kan kalau manusia itu. Tapi kalau Allah, itulah kekuasaan Allah. Dalam satu waktu ketika orang sholat, semua dijawab oleh Allah setiap orang. Sebagaimana itu disebut dalam hadis yang sahih. Nah, jadi itu sudah doa, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Ya, bukan tempatnya, bukan dia, nggak ada dalilnya. Ya, jadi ketika setelah waladhdallin sebutkan amin. Ya, bahkan apabila imam ya mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Dan tentu ketika imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Nah, jadi aminnya imam dan makmum sama. Ya, dan dia dianjurkan dikeraskan ya, karena ini sebagai syiar. Ya, syiar Islam. Ya. Bahkan semoga ya kata Rasul itu ucapan aminnya itu sesuai dengan atau berbarengan ya dengan yang diucapkan oleh malaikat, karena malaikat juga mengucapkan amin. Ya, karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan malaikat, ya maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini sebagaimana dalam hadis ya. Nah, ini riwayat dari Imam Bukhari, Muslim ya, muttafaq alaih. Idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya itu selaras berbarengan dengan ucapan amin malaikat, diampunilah dosanya yang telah terdahulu. Gitu ya. Nah, kemudian kita itu sudah ya tentang Fatihah, lalu surat ya. Surat itu bebas ya, surat apa saja yang di dalam Al-Qur'an. Yang penting dia ada dalam Al-Qur'an. Tidak boleh misalnya membaca ayat yang sudah dihapus, yang sudah dinasah, dan udah nggak berlaku lagi. Ya, atau baca firman Allah tapi bukan Quran, hadis, ya, nggak boleh. Hadis qudsi kan firman Allah. Pernah ketemu sama orang kayak gitu? Nggak boleh ya. Hadis qudsi lagi sholat. Hah? Dia lagi sholat, waladhdallin amin, dia baca hadis qudsi. Hadis qudsi nggak boleh. Jadi yang hanya bisa dibaca dalam sholat itu adalah surat Al-Quran. Ya, kalau firman Allah selain Al-Quran nggak boleh. Ya kan? Misalnya tadi hadis qudsi itu firman Allah, tapi kan bukan Al-Quran. Iya, makanya disebut ghair muta'abbad bitilawatihi. Kalau Quran ini muta'abbadun bitilawatihi, digunakan untuk ibadah, dan maksudnya dalam sholat dibaca. Kalau hadis qudsi tidak. Iya, atau juga kitab-kitab lain itu kan sudah tidak tahu juga yang aslinya seperti apa ya, seperti kitab Taurat, Injil, ya kan? Walaupun ada sudah bercampur ya dengan perkataan itu nggak bisa. Jadi hanya Al-Qur'an saja. Ya, dan bebas ya, minimal satu ayat ya bisa ya. Dan Rasul sudah memberikan contoh ya, sudah kita bahas bacaan-bacaan surat yang beliau biasa baca. Gitu ya, dan bebas mau satu surat, dua surat, tiga surat, mau berapa sampai khotam juga silakan. Ya, dalam membaca surat itu.
Bahkan dari satu rakaat dengan rakaat yang lain, walaupun tidak berurutan tidak masalah. Walaupun memang lebih bagusnya berurutan gitu ya. Jadi maksudnya di rakaat pertama baca di juz amma, di rakaat kedua malah kembali ke awal gitu ya. Surah Al-Baqarah itu bebas aja. Ya, nah cuman ketika dibaca dalam sekali bacaannya ya secara berurutan. Tidak boleh apa loncat-loncat. Secara apalagi misalnya dibalik gitu. Urutannya nggak boleh. Jadi secara berurutan sesuai urutan ayat. Ya. Nah, kemudian ruku ya sebagaimana dalam hadis ya. Summa apa namanya Rasul itu yang dalam hadis utamanya ya summa yarka'u ya kemudian Rasul ruku hatta tatma'inna raki'an ya, sumarka ya dalam hadis utama itu perintah ya sumarka kemudian rukulah sampai kamu dalam keadaan tumak-ninah dalam rukun. Nah, makanya tumak-ninah ini menjadi rukun, Pak. Ya, jadi tumak-ninah itu ya ada ketentraman ya di dalam anggota tubuh ketika melakukan gerakan sholat itu ya artinya ada diam dulu gitu. Ada diamnya, walaupun tentu tumaninahnya itu bertingkat, tapi ada minimal. Jadi minimal dia tuh ada diam dulu gitu, tidak boleh pas ruku langsung angkat lagi gitu, langsung diangkat lagi, berarti itu tidak tumaninah. Makanya orang yang sholatnya cepat, dia kan ngebut tuh sholat taraweh tuh biasanya kan ada. Itu tidak tumanina dan tidak sah karena tadi tumanina itu rukun. Jadi harus ada jeda, harus ada diam dulu ketika ruku. Ya Allahu Akbar, diam dulu. Itu tumanina. Nah ini minimal gitu ya dia ada diam dulu ya dan membaca doa yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nah itu kan yang sahihnya ya. Bacaan itu kan minimal subhana rabbiyal azim. Ya, tidak perlu ada tambahan wa bihamdi. Ya, karena dalam hadisnya ya yang sahih yang jelas yaitu subhana rabbiyal azim. Ya, dan di sujud subhana rabbiyal a'la. Ya tidak ada redaksi dalam hadis sama Nabi itu nggak ada. Jadi kita cukupkan dengan apa yang sahih, hadis yang sahih dari Nabi. Ya seperti misalnya dalam hadis Uqbah bin Amir, ya dia berkata ketika turun, nah ini kan ada ayat ya dalam Al-Quran, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Maka sucikanlah ya, atau bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Wasabbih bismi rabbikal azim itu kan ada di Al-Quran. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ia bacaan itu dalam ruku kalian. Jadi bacaan itu adalah mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diperintahkan wasabbih bismi rabbikal azim, lalu kita baca ya subhana. Jadi fasabbih itu ya subhana gitu. Subhana rabbiyal azim. Cukup sampai di situ saja bacanya. Lalu ketika turun ayat falamma nuzila sabbih isma rabbikal a'la. Ya, itu di surat apa? Sabihis ya kan? Al-a'la ya. Nah, itu kata Rasulullah ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ia bacaan dalam sujud kalian. Makanya kita membaca subhana rabbiyal a'la. Cukup sampai di situ, enggak usah ditambah. Enggak usah pakai wa bihamdi. Karena ini ritual ya, ritual ibadah, salat apa adanya.
Tidak perlu ada kreasi, nggak boleh. Gitu. Subhana rabbiyal a'la ya. Nah itu satu doa ya. Dan kalau misalnya membaca sekali sebenarnya sudah cukup. Cuman kalau yang ingin yang utama ya, yang utamanya itu ya minimal 3 untuk utama. Tapi kalau orang membaca sekali sebenarnya sudah sah, sudah bisa. Walaupun sebetulnya ya bacaan itu juga hukumnya sunnah sebenarnya. Ya. Nah, adapun banyaknya ya lebih dari itu silakan, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Dan ada juga yang menyebutkan sampai Umar bin Abdul Aziz, yaitu 10 kali ya, dalam bahasa sampai 10 kali. Dan disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sangat mirip sholatnya dengan Rasulullah ya, Khalifah Rashidah yang kelima ya, Umar bin Abdul Aziz. Bukan Umar bin Aziz ya, dia disebut karena keadilannya ya, karena keadilannya, kesolehannya. Nah, jadi kalau minimal yang utama itu 3 kali ya, Subhana rabbiyal a'la tadi itu, atau Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Dan kalau ingin sampai 10 ya silakan. Kalau sedang nyalse ya, sedang nyantai, nah itu silakan. Tapi ya rata-rata kalau itu 3 kali ya biasanya kan. Nah, ada lagi doa lain ya selain yang itu, yaitu yang mana? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. Nah, kalau ini mengamalkan perintah di surat An-Nasr ya. Nah, An-Nasr ini kan turun waktu peristiwa Fatu Makkah ya, tahun 10 tahun berapa? 8 Hijriah. Ya, itu idza jaa nasrullah. Setelah turun ayat itu kemudian inilah yang sering dibaca oleh Nabi. Ya, karena dalam surat An-Nasr itu ada perintah fasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Maka diterapkan, diamalkan dalam bacaan ruku dan sujud sama, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu juga boleh. Dan yang paling sering Rasul membaca itu setelah turun ijazah Nasrullah itu, Rasul selalu membaca doa itu. Ya, gitu. Silakan. Ya, kalau mau diseringkan ya sebagaimana Rasul sampai akhir ayat beliau itu sering membaca itu dalam ruku dan sujudnya. Ya, silakan. Ya, atau mau variasi misalnya dengan yang tadi boleh. Ya, itu. Jadi doanya itu ya. Doa ruku ya. Berapa menit lagi untuk Isya? Ini kita tanya jawab aja ya, silakan. Ini baru sampai ruku. Dan untuk ruku ini tadi ya harus lurus punggung itu ya harus lurus, dan si tangannya ke lutut. Ya, ke lutut si tangan ya, tangannya itu mengepal lutut. Ya, dan ini lurus, si pandangan ke ininya lurus. Pandangannya ke tempat sujud. Ya. Jadi tidak boleh misalnya agak diangkat ya, lurus. Jadi harus lurus. Begitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini saya terkait dengan keterangan bahwa Nabi itu rukunya lama. Yang dibaca itu apa? Apakah subhanallah yang tadi? Iya betul, cuman tadi diulang-ulang. Yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika bisa diulang juga, tidak hanya sekali. Nah, kalau di mix digabung subhanallah yang azim terus gitu subhanallah digabung. Nah, kalau untuk digabung dalam satu ini saya belum menemukan ya. Digabung itu ya. Jadi ini pilihan, sebetulnya lebih tepat ini pilihan. Jadi mau baca yang subhanallah azim ataupun yang tadi. Ya.
Iya, jadi pilihan, jangan digabung-gabung. Pilihan aja. Ya, itu diulang-ulang aja, dihayati, itu juga sudah cukup, sudah mewakili ya. Itu ya. Jadi dengan satu bacaan itu diulang-ulang, artinya kan kalau orang yang khusyuk itu betul-betul dia menghayati yang dia baca itu. Ya, sehingga betul-betul merasakan keagungan Allah. Karena ketika ruku kan ada azim dari Allah yang maha agung. Ya, ketika kita sujud, Allah itu maha tinggi. Jadi di situ kita menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kalau masbuk ya, masbuk ikut imam kita sholat terlambat itu kan masbuk ya. Begitu imam beres sholat terakhir, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kemudian kita berdiri melanjutkan rakaat sisanya. Nah, di situ kan ada bacaan Fatihah. Apa boleh dilanjutkan dengan membaca surat tadi atau gimana Pak Ustaz? Atau hanya yang dibaca Fatihah saja? Itu bisa ditambah. Oh iya. Nah, itu bagi makmum yang masbuknya setelah selesai imam itu dia rakaat keberapa? Kalau rokaatnya masih rokaat kedua misalnya, atau rokaat pertama dia belum dapat dengan imam itu misalnya, ya itu kan dibaca Al-Fatihah dan surat. Jadi patokannya surat itu dibaca di rokaat pertama dan kedua. Ya, nah di rokaat ketiga, keempat Al-Fatihah saja, tidak ada surat yang lain gitu. Jadi tetap melihat hitungan si makmum. Pada saat dia bangkit masbuk itu rokaat keberapa? Gitu. Kalau masih rokaat ke-1 atau kedua, ya berarti ada Al-Fatihah dan surat. Gitu. Jadi patokannya itu. Ya, ya seperti itu. Satu lagi boleh Sat? Ya, silakan. Kayak ini dalil tegas terkait dengan si yang masbuk itu membuat berjamaah kembali gitu Ustaz. Oh, jemaah. Nah, itu gimana Ustaz? Karena ada yang melarang katanya ya udah sendiri-sendiri. Yang pertama itu kan menggunakan dalil umum bahwa sholat lebih baik berjamaah. Nah, jadi karena dia sifatnya umum, baik di sholat yang pertama ya ataupun melanjutkan bagi yang masbuk ataupun misalnya jamaah berikutnya. Kan ini ketika disebut sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi ya, bisa bin wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian ya, yaitu dengan 27 derajat. Ini kan umum. Ya, dia bisa diterapkan di jamaah yang pertama ataupun ketika masbuk, itu semua masuk ke dalam dalil ini. Termasuk nanti jamaah yang berikutnya ada kloter lagi gitu. Itu kan tetap syariat berjamaahnya tetap ada. Sampai orang misalnya di akhir waktu ya telat untuk sholat, ada orang berjamaah kan boleh dan lebih baik. Nah, jadi itu menggunakan dalil umum yang pertama ya. Yang kedua memang ada dalilnya yang menunjukkan ketika Rasul itu pernah masbuk ya, itu ada sahabat yang juga ikut masuk bersama Rasul. Itu ada redaksi hadis yang menyebutkan bahwa sahabat itu sholat bersama Nabi. Ya, ini kan disebut bersama Nabi, jadi artinya dia bermakmum kepada Nabi. Itu ada hadisnya. Ini saya pernah menulis ya dalam tulisan, mungkin nanti supaya kalau ingin dilihat langsung hadisnya bisa nanti saya share. Ya, jadi itu juga jadi dalil. Ya, jadi kebolehan. Ya, jadi itu keutamaan saja, tidak harus. Jadi kalau misalnya setelah masbuk, kadang-kadang kan belum sama ya pemahamannya. Karena kita mau berjamaah, orang nggak mau berjamaah ketika masbuk itu gitu ya. Nah, jadi lebih baik ya berjamaah setelah masbuk itu, dibuat lagi berjamaah. Dan tidak mengapa misalnya berpindah niat tadinya makmum jadi imam, itu nggak apa-apa. Itu namanya perpindahan niat
dia jadi makmum asalnya. Lalu ketika masbuk dia jadi imam, berubah. Nah itu nggak masalah. Berubah niat itu nggak masalah. Termasuk juga ketika misalnya imamnya batal, kan keluar. Kan siapa yang menggantikan? Makmum. Berarti dia berubah niatnya. Iya kan? Istikhlaf itu istilahnya. Jadi si makmum yang di belakangnya itu berarti dia berubah niat, yang tadinya makmum jadi imam. Nah itu juga sama seperti itu. Kira kan kalau menyambung tadi. Begitu Ustaz. Kalau seperti itu menyambung, memperhatikan ada seorang sholat zuhur sampai 5 kali tahiyat, itu boleh Ustaz? Kalau sampai 5 tahiyat. Ya, karena dia ketika datang sudah tahiyat akhir. Kemudian dia nyambung lagi, setiap rakaat dia tahiyat. Oh iya nggak masalah Pak, karena kan mengikuti imam. Ya, itu boleh Ustaz? Boleh. Bagi seorang makmum, ya kewajiban makmum itu mengikuti imam. Misalnya dia masbuk kan, itu imamnya lebih dulu. Setiap yang jadi imam tahiyat gitu, tahiyat akhir, dia ikut tahiyat akhir terus, nggak masalah. Karena kewajiban makmum itu mengikuti. Ganti imamnya sama 4 kali. Ganti-ganti terus. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak masalah. Itu tidak ada larangan seperti itu. Ya. Apa? Soal kunut subuh itu hadisnya dhaif. Karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau kita misalnya memegang tidak melaksanakan kunut subuh karena kita yakini bahwa hadisnya dhaif. Banyak ulama, bahkan ada ulama yang menyebut ini bid'ah. Jadi ketika kita sebut bid'ah itu bukan kata kita. Misalnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu sahabat. Lalu kemudian Abu Hanifah, seorang ulama imam madhab juga ya, mengatakan bid'ah kunut subuh itu. Walaupun ada ulama lain yang mengamalkan. Jadi ini ilafiyah dan kita milih mana? Misalnya kita berpegang kepada karena hadisnya dhaif. Bahkan juga ada sahabat yang menyebut muhdas, ini sesuatu yang diada-adakan. Hanya di subuh saja gitu kunut. Padahal yang Rasul lakukan itu ada kunut nazilah ya, ketika ada musibah yang menimpa, dan bukan hanya di subuh saja, di sholat 5 waktu itu. Ya, nah ketika kita berpegang tidak melaksanakan kunut subuh, ya sudah konsisten dengan apa yang kita pegang. Ketika imam kunut, ya tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikuti. Ya, kita hanya diam saja menunggu gitu. Karena kita berpegang kepada tidak melaksanakan kunut. Cuman kan tidak boleh mendahului imam. Ya, karena imamnya kunut enggak jadi. Enggak, kita tunggu aja. Tunggu ya, setelah selesai kunut baru kita ikuti berikutnya. Jadi kewajiban mengikuti imam itu bukan dalam segala hal. Dalam hal-hal yang memang zahir saja, yang zahir. Kalau dalam hal-hal yang di situ ada perbedaan fikih ya enggak harus. Yang tidak boleh itu kan mendahului imam atau sama dengan imam. Jadi imam dulu baru kita. Ya kan? Jadi dalam hal-hal yang zahir saja. Kalau dalam hal yang rinci ada perbedaan fikih ya enggak, itu sesuai dengan yang dipegang saja. Ya. Gitu. Misalnya dalam tahiyat ya, imamnya tidak bergerak, kita menggerakkan. Itu kan enggak harus sama dengan imam. Karena itu salah pegangan fikih masing-masing. Ya, jadi tidak semua hal yang harus diikuti. Ya, seperti itu. Baik, cukup dulu mungkin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.